Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari Mani, kelas 11 TPH. Di sini saya akan menceritakan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada 10 sampai 16 Juli 1946. Maka dibentuklah Panitia 9 Perumus atau Rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang tersebut pada 22 Juni 1945. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, panitia perancang undang-undang diketahui oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian dirancangkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna 5 lambang Pancasila. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia kecil, perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancang Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang undang-undang. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2007, Jepang merasa terdesak dan terancam dengan serangan dari sekutu. Kemudian Perdana Menteri Kaiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi dengan membentuk Dekoritsu Junbi Tosakai atau BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari yang menyelidik hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengumuman dan mengenangkan anggota BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yoichiro pada 29 April 1945. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama kali Hiroshima. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan pemerintah Jepang dan dibentuk PPKI. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi itu melumpuhkan pemerintah Jepang dan 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia dan mendesak untuk diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibentuk Dekoritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus 1945. Tugas PPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendidikan bangsa. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasehat PPKI adalah Ahmad Soebirjo. Jumlah PPKI adalah 21 orang dari berbagai daerah dan ditambahi 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang.